Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Di sini kami akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Beni mengenai bimbingan konseling. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yunita, NIM 2303 100179. Perkenalkan, nama saya Satria Gunawan Tagala, NIM 2303 102 90. Perkenalkan, nama saya Tata Niranda Putri Tampunggolon, NIM 2303 100 280. Perkenalkan, nama saya Pak Situ Somisus Darigan, NIM 2303 100 254. Perkenalkan, nama saya Devira dengan NIM 2303 100 276. Perkenalkan, nama saya Alfa Guru Sundarto dengan NIM 2303 1095. Di sini kami akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Beni Aprial, SPPD, mata kuliah bimbingan konseling, program studi pendidikan jasmani kesehatan rekreasi stok guna yang mewawancarai siswa. Adapun tujuan dari wawancara ini yaitu menggali informasi tentang kondisi pribadi, sosial belajar, dan karir siswa untuk memahami kebutuhan layanan bimbingan dan konseling di bidang pendidikan jasmani. Yang pertama itu, saya akan menanyakan kepada siswa, siapa nama kamu? Nah, saya Iban Rusdan Saragi, Kelas berapa dan semester berapa? kelas 11 semester pertama. Usia? Usia 16 tahun. Dari sekolah? SMA 1 tahun. Hobi dan minat sekarang? Bukan sepak bola. Baik, mungkin segitu saja yang dijelaskan oleh pribadi mengenai di sini kami akan menanyakan mengenai aspek-aspek yang diminati siswa. Yang pertama itu pertanyaan aspek pribadi yang akan dibacakan oleh Tata. Oke, saya akan bertanya tentang aspek pribadi dari salah satu teman kita. Bagaimana perasaan Anda saat mengikuti pelajaran pendidikan jasmani di sekolah? Saya merasa senang saat mengikuti pelajarannya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa yang biasanya membuat Anda semangat dalam mengikuti kegiatan olahraga di sekolah? Karena mengikuti olahraga itu untuk kesehatan tubuh kita. Baik, selanjutnya. Apakah Anda memiliki kesulitan dalam mengandalkan emosi saat berolahraga atau bertanding? Coba jelaskan. Tidak, karena di sebuah cabang olahraga itu support keras. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda mengatasi rasa cemas, malu, atau kurang percaya diri dalam pelajaran videogram? Saya ya seperti belajar dulu sebelum mulai pembelajaran. Pertanyaan terakhir dari aspek pribadi Anda. Siapa orang yang paling memotivasi Anda dalam hal olahraga atau aktivitas jasmani? Kenapa? Guru BK saya, karena dia mengajar saya dan guru saya dengan baik. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan tentang aspek sosial. Di mana pertanyaan pertama, bagaimana hubungan Anda dengan teman-teman satu kelas atau satu tim orang? Nah, hubungan saya dengan teman saya bisa bekerjasama seperti tim. Baik, lanjut, bagaimana sikap Anda ketika ada teman yang kurang mampu dalam pelajaran olahraga? Kami teman-temannya akan minta tolong kepada orang kami supaya belajar dengan benar. Apakah Anda lebih suka bekerja sendiri atau berkelompok dalam kegiatan jasmani? Kenapa? Lebih suka tim, karena tim bisa saling membantu. Baik, selanjutnya bagaimana reaksi Anda terhadap kekalahan dalam permainan olahraga? Saya sedih, dia sedih, terus bisa. Yang terakhir, apakah Anda pernah terlibat konflik dalam kegiatan olahraga di sekolah? Bagaimana cara kamu menyelesaikan hal itu? Nah, saya melapor kepada panitia atau kepada polisi pertandingan. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari aspek sosial. Selanjutnya akan ada pertanyaan
di sini saya akan menanyakan mengenai aspek belajar. Pertanyaan pertama yaitu mata pelajaran apa yang paling Anda sukai di nilai PJOK dan mengapa? Biologi. Karena saya tahu apa yang kita belajar tentang manusia. Dan pertanyaan kedua, apa kesulitan yang sering Anda alami saat belajar teori atau praktik olahraga di sekolah? Seperti yang saya alami itu, saya tidak tahu tentang materi atau melakukan olahraga itu. Ya, bagaimana cara Anda mempersiapkan diri sebelum pelajaran PJOK dimulai? Merasa Apakah Anda mendapatkan dukungan dari orang tua dalam kegiatan olahraga dan jelaskan mengapa? dapat karena orang tua mendukung kakak saya dalam olahraga supaya saya ini lebih bisa menemukan yang olahraga ini. Dan terakhir, bagaimana cara guru PJOK membantu Anda memahami pelajaran yang sangat sulit? Caranya dengan dipraktikkannya. Oke, baik. Selanjutnya menjadi tambahkan oleh teman saya Giginya. Oke. Baik, saya akan bertanya tentang aspek karir dan minat. Anda bercita-cita bekerja di bidang olahraga ketika saya sebutkan di bidang sepak bola. Kedua, menurut Anda apa manfaat pembelajaran pendidikan jasmani untuk masa depan kita? Dari jasmani atau olahraga kita bisa menghasilkan kebutuhan hidup sehari-hari. Ketiga, apakah Anda memiliki idola atau tokoh inspirasi di bidang olahraga? Siapa dan di mana? Saya jadi idola di bidang olahraga itu Lionel Messi karena dia memiliki karirnya dari kecil hingga besar dengan perjuangannya sendiri. Keempat, apakah sekolah memberikan informasi atau bidang tentang karir di bidang olahraga? Kelima, terakhir, apa langkah yang Anda lakukan untuk mewujudkan cita-cita Anda? Terus berlatih. Oke, kembali lagi kepada yang Baiklah, terakhir itu yang penutupnya akan dibacakan oleh dipertanyakan oleh saudara kita Frans. Baik, saya akan bertanya pada bagian penutup. Menurut Anda, bimbingan dari guru BK atau guru PJOK seperti apa yang paling membantu siswa seperti Anda? Bimbingan mereka itu sangat teratur dan juga sudah tegas dalam membimbing siswa. Kedua, apa saran Anda agar kegiatan pendidikan jasmani di sekolah menjadi lebih menyenangkan dan bermanfaat? Sekolah itu bisa mendukung bakat siswa yang punya bakat di bidang olahraga. Baiklah, mungkin segitu saja pertanyaan atau wawancara yang kami tanyakan kepada Tuban. Semoga hasil dari wawancara ini dapat diterima dengan baik. Sekian dari wawancara kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih.